Halo teman-teman semua, balik lagi di channel aku. Kali ini aku akan membahas tentang blade templates dan layouting di Laravel ya teman-teman. Nah, mungkin nggak usah lama-lama, mungkin langsung aja di sini kita langsung praktek ya teman-teman. Nah, di sini aku mencontohkan bagaimana sih konsepnya blade templates dan layouting di Laravel sini. Langsung aja di sini kita pertama buat dulu view-nya. Misalnya aku ingin bikin view layout gitu ya. Make view layout. Terus di sini layout sudah terbentuk. Terus aku juga ingin membuat komponennya. Komponennya navbar. Jadi di sini aku bikin folder namanya komponen, yang nama blade-nya itu navbar gitu. Nanti kita akan pakai sebagai layoutnya. Nah, begini. Di sini sudah terbentuk dua file, yaitu komponennya navbar sama layout. Nah, di sini aku contohkan pakai sini. Kita bikin penuhnya pakai HTML penuh. Nah, begini. Terus aku akan kasih contoh, tapi pakai Bootstrap aja teman-teman. Best practice saja buat coba-coba gitu. Di sini aku copy aja CDN-nya. CDN ini, linknya ini kita copy semua. Atau sini kita copy semua gini. Bisa, biar cepet. Di sini namanya Laravel 12 gitu. Nah, di sini aku coba ngeceknya gimana layoutnya ini sudah masuk atau belum. Kita masuk ke routes dulu, langsung masuk ke webnya. Di sini return view-nya aku ganti bukan welcome tapi layout biar langsung kelihatan gitu teman. Nah, ini kita sudah berhasil menggunakan Bootstrap-nya. Gitu ya teman-teman. Nah, layoutingnya bagaimana sih? Ini langsung aja aku contohin. Di sini navbarnya aku isi pakai komponen yang ada di Bootstrap. Gitu ya teman-teman. Di sini kita cari komponen ini, cari yang namanya navbar. Aku zoom biar kelihatan nih. Ini navbar, komponen yang namanya navbar. Ini contohnya kita copy semua, pakai yang ini ya. Kita copy semua. Ini kita paste. Gitu ya teman. Kita paste. Udah kelihatan kan, udah di paste. Nah, cara makainya gimana? Cara manggilnya ke layout? Kita caranya tinggal pakai include. Jadi include tuh gini. Kita sertakan komponen navbar gini teman-teman. Maksudnya menggunakan include ini apa? Jadi kita menyertakan komponen ini supaya masuk di tampilan ini sebagai layoutnya. Ini layout navbarnya. Kalau kita cek, nah navbarnya sudah masuk ya teman-teman. Ini namanya kita bikin layout. Di sini kita pisah supaya kita ini bisa bikin layoutnya lebih rapi teman-teman. Kayak main front end, framework front end lah ya pokoknya gitu, kayak React, Next.js dan sebagainya. Modelnya kayak gitu. Jadi lebih simple. Jadi kita kalau mau pakai komponen kita bisa pakai berkali-kali menggunakan include. Gitu ya teman-teman. Di sini aku coba bikin kasih yield itu. Kasih yield namanya title, sama aku bikin kontainer yang isinya yield content gini. Maksudnya apa? Nah, habis ini aku jelaskan, tapi selanjutnya kita bikin view dulu. Jangan lupa kita bikin view, kita contohkan detail gini. Nah, contohnya detail ini detail kan masih seperti ini. Aku kasih contoh pakai form. Di sini kita cari forms, pakai form control aja. Atau ya, form control boleh. Kita copy semuanya. Kita paste. Nah, seperti ini ketika kita paste. Terus root webnya jangan lupa di copy saja. Seperti ini. Kita kasih namanya detail, halaman detail rootnya. Terus halaman detail blade-nya. Kita return view blade-nya. Ketika kita pakai return view, ini nama
nama view-nya, nama blade-nya gitu teman-teman. Kalau misalkan kayak tadi, kayak kalau dia di dalam folder, berarti kayak kalau gini, misalkan folder komponen pakai titik. Kalau misalkan dia masuk ke folder, tapi karena dia di luar, berarti kita cukup begini teman-teman. Biar lebih jelasnya gitu ya teman-teman. Kalau kita pakai return view gitu. Ini kita cek di detail sini, kita slash. Kan masih begini ya teman-teman, masih kosongan gini, dia nggak ikut sama layoutnya gitu ya. Gimana sih caranya supaya dia itu nyambung sama layoutnya? Caranya gampang, di sini aku kasih extend dari nama viewnya layout. Nah begini. Terus jangan lupa ketika kita sudah mengextend layout, di sini kontennya akan masuk di mana? Ini mau tak sertakan di mana? Kan niatnya mau masuk di konten sini. Yield itu gunanya untuk menampilkan yang ada hubungannya di sini. Jadi caranya tuh gini. Caranya kita pakai section. Kita ambil section konten, lalu kita bungkus. Jangan lupa kita bungkus pakai end section gitu teman-teman. Nah kita refresh. Nah seperti ini. Jadi di sini kita sudah mengikuti halaman layout. Terus komponennya ini akan masuk ke dalam yieldnya konten gitu. Cuman kita kalau di blade ini kita bungkus pakai section. Di sini kita manggil section itu cuman pakai yield. Seperti itu teman-teman. Kayak ini kan titelnya kan juga masih kosong. Simpelnya itu gini teman-teman. Di sini kita kasih section juga, section title detail gitu teman-teman, kayak gini tuh. Nah sudah jelas ya teman-teman, ini sudah masuk ke halaman detail. Tapi kalau kita balik slash lagi, kosongan gitu teman-teman. Jadi simpelnya itu layoutnya dalam Laravel tuh seperti ini teman-teman konsepnya. Jadi kita tinggal pakai section, extend, atau pakai include. Nah kalau include, dia itu cuman menyertakan komponen gitu, supaya komponen ini bisa dibawa ke halaman manapun. Tetapi kalau yang benar-benar layout, kita tinggal pakai extend. Sedangkan kalau yield itu di sini mungkin bahasanya kayak gimana? Aku kayak rada bingung juga jelasinnya. Gini, mungkin aku ulangi lagi. Di sini konsepnya begini. Detail ini extend itu menggunakan template utamanya sebagai dasarnya layout. Nah, dasarnya layout itu di mana? Ya di blade layout ini namanya dasar layout kalau kita menggunakan extend seperti itu. Kalau section di sini, section ini mendefinisi ibaratnya kayak bagian tertentu di dalam layout yang bisa diisi oleh kontennya. Nah kayak gini, di layoutnya ini ada yield. Yield itu menampilkan konten section dari template utamanya gitu. Jadi di sini kan akan diisi oleh sectionnya gitu ya teman-teman. Nah ini itu mendefinisikan sesuatu layout tertentu di dalam sini. Mungkin simpelnya kayak gitu. Aduh rumit banget. Terus kalau di sini include itu memasukkan blade lain. Ibaratnya kita tuh cuma menyertakan aja, tapi nggak ada ngaruhnya apa-apa. Dihapus pun bisa gitu. Cuman ini cuma menampilkan aja gitu. Itu simpelnya itu sebenarnya ada macam-macam ya. Mungkin ada template kayak stack, push atau parent, cuman jarang dipakai ya. Biasanya yang sering dipakai itu cuman pakai include, yield, extend sama section itu biasanya teman-teman. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa gabung aja di grup Discord, atau mungkin kalian ada yang bingung di sini bisa kalian tanya-tanya di situ aja di grup Discord, atau di kolom komentar itu juga bisa teman-teman. Mungkin kalau sosial media aku kurang begitu jawab ya, karena kan masuk ke
masuk ke spam lah ya gitu kalau di sosial media. Kalian tanya-tanya aja di YouTube atau di Discord, nanti aku sertakan di linknya deskripsi ini. Mungkin sekian dan terima kasih teman-teman. Mungkin materi selanjutnya akan ku bahas di next.